Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta penonton yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain, makhluk itu adalah ibu. Kedua, sholawat dan salam marilah kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang indah ini saya akan membahas tentang baktiku kepada ibu sebagai guru pertama bagiku. Berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu. Karena apa? Karena ia tidak mengakui pada sesosok wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari maling kundang. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tapi saya sedih karena ternyata banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tua, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan bahkan merawat kita saat kita masih lemah di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada Engkaulah kembali. Quran Surah Luqman juz 31 ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak kita bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita terhadap orang lain. Maka dari itu ada beberapa pedoman kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah kepada hal kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Kedua, mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga, menjaga ucapan agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, juga jangan membentak, dan juga jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan menggerutu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pelayananku dan persahabatanku?" Rasulullah SAW pun menjawab,
ibumu, 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 kemudian ayahmu, dan kemudian orang yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Tafak alim. Itulah beberapa pedoman yang kita dapat terapkan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali pada surganya Allah atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada beberapa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.